Perkenalkan, nama saya Dwi Francisca Putri. Saya dari Program Studi Pendidikan Komputer dengan NIM 240709245. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi sebagai pilar pembangunan nasional. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat penting karena menjadi fondasi utama dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan. Yang kedua, etika dalam profesi informatika. Seorang profesional informatika wajib memiliki etika yang jelas agar dapat menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Hal ini diatur dalam kode etik profesi. Yang ketiga, kode etik. Kode etik merupakan seperangkat aturan, prinsip, serta pedoman etika yang menjadi dasar perilaku profesional. Tujuannya agar pekerjaan yang dilakukan dengan standar normal yang baik. Yang keempat, prinsip utama etika profesi. Etika profesi dalam bidang informatika berpegang pada prinsip hormat, kemampuan, tanggung jawab, dan integritas. Prinsip ini memastikan profesional bertindak adil dan terpercaya. Yang kelima, tujuan kode etik. Kode etik bertujuan untuk menjaga kualitas moral, memberikan pelayanan terbaik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi informatika. Baik, perkenalkan, nama saya Ogi Dendi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan materi kami yang B, CM, Codes of Ethics and Professional Conduct. Didirikan pada tahun 1947 dan bergerak di bidang ilmiah dan pendidikan komputer. Untuk sekarang memiliki 78.000 anggota dari pelajar hingga profesional dan membimbing anggota SMI bekerja dengan integritas dan tanggung jawab dan menekankan privasi data, keamanan, menghindari konflik kepentingan, dan pentingnya pendidikan berkelanjutan dan berbagi pengetahuan. Dan terakhir, menjadi standar etika internasional bidang TI. Baik, perkenalkan, nama saya Ridho Islami Ramadan. Saya dari Prodi Komputer dengan NIM 240709262. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi informatika lainnya. Dan yang pertama itu ada integrasi, kompetensi, menjaga rahasia, dan hindari konflik. Yang kedua ada larangan atau membuat malware, mencuri software, dan memanipulasi kode. Yang ketiga ada etika sistem analisis, itikat baik, hak cipta, dan kerahasiaan data. Dan yang terakhir ada etika developer atau kualitas kode, keamanan, kolaborasi, dan non-diskriminatif. Yang D ada prinsip-prinsip kode etik profesi informatika. Yang pertama itu ada standar teknis, yang kedua kompetensi, yang ketiga tanggung jawab profesional, yang keempat kepentingan umum, yang kelima integrasi, yang keenam objektivitas, yang ketujuh kerahasiaan, dan yang terakhir ada etika dan reputasi profesional. Saya ambil contoh seperti standar teknis. Berikut beberapa contoh prinsip kode etik profesi informatika yang terkait dengan standar teknis. Yang pertama itu ada menggunakan teknologi yang sesuai, yaitu memilih dan menggunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri. Yang kedua, mengikuti standar keamanan. Mengikuti standar keamanan yang ditetapkan untuk melindungi data dan sistem dari ancaman. Yang ketiga, menggunakan perangkat lunak yang ilegal. Menggunakan perangkat lunak yang ilegal dan tidak melakukan pembajakan perangkat lunak. Yang keempat, mengikuti standar interoperabilitas. Mengikuti standar interoperabilitas untuk memastikan bahwa sistem dan perangkat dapat bekerja sama dengan baik. Dan yang terakhir, menggunakan protokol yang standar. Menggunakan protokol yang standar untuk komunikasi, data, dan jaringan. Selebihnya Anda bisa mencari di internet. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Winda Bernia. Saya berasal dari Prodi Komputer dengan NIM 240709272. Di sini saya akan membahas yaitu materi yang E
tentang konsekuensi pelanggaran kode etik. Di sini terdapat 7 konsekuensi, yaitu yang pertama, teguran internal, yaitu pelanggar biasanya mendapatkan peringatan atau teguran dari atasan atau organisasi untuk bertujuan mengingatkan agar tidak mengulangi kesalahan kembali. Yang kedua yaitu pemberhentian kerja. Jika pelanggaran serius, seseorang bisa diberhentikan dari pekerjaannya. Ini menunjukkan organisasi tidak menoleransi tindakan tidak etis. Yang ketiga ada sanksi profesional atau pencabutan sertifikasi. Sertifikasi atau izin profesi dapat dicabut, artinya pelanggar tidak bisa lagi menjalankan profesinya secara resmi. Yang keempat ada tuntutan hukum. Pelanggaran berat bisa berlanjut ke ranah hukum, misalnya jika ada unsur penipuan, pencurian data, atau penyalahgunaan teknologi. Yang kelima, hilangnya reputasi. Kepercayaan publik dan rekan kerja akan menurun drastis. Sekali reputasinya rusak, sulit untuk dipulihkan kembali. Yang keenam, ada dampak finansial. Bisa berupa denda, kehilangan penghasilan, atau biaya hukum. Pelanggaran etika sering menimbulkan kerugian materi yang besar. Dan yang terakhir ada pendidikan atau pelatihan tambahan, yaitu beberapa kasus mungkin mewajibkan pelanggaran mengikuti pelatihan etika. Tujuannya agar lebih memahami standar profesional dan tidak mengulang kesalahan kembali. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Hani Susanto. Saya dari Prodi Pendidikan Komputer kelas A7 dengan NIM 240709274. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian kode etika dengan konteks regional. Nah, di kelompok 2 akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang informatika di era digital. Nah, tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan bahwa penyesuaian kode etika dengan konteks regional, yang pertama itu disesuaikan dengan budaya, norma, nilai, dan hukum lokal. Nah, dari poin yang pertama ini dapat dijelaskan bahwa kode etika dengan konteks regional itu mencakup ada budaya, norma, nilai, dan hukum lokal. Poin yang kedua itu menghormati keragaman budaya dan hukum setempat. Di poin yang kedua ini ternyata penyesuaian kode etika dengan konteks regional itu dapat menyesuaikan keragaman budaya dan hukum setempat. Untuk yang poin ketiga ini, kebijakan organisasi menyesuaikan standar global dan lokal. Nah, yang ketiga ini bagaimana sih penyesuaian kode etika dengan konteks regional? Itu dapat menyesuaikan dari sebuah standar global dan lokal, yaitu ada sebuah standar. Untuk yang keempat, relevan untuk menyelesaikan masalah etis di tingkat lokal. Ternyata penyesuaian kode etika dengan konteks regional itu ada penyelesaiannya. Nah, untuk yang terakhir, yang kelima itu pelatihan dan kesadaran etika di lingkungan kerja. Dari penyesuaian kode etika dengan konteks regional ternyata ada untuk menyelesaikan, ada juga untuk memiliki sebuah pelatihan atau kesadaran etika di lingkungan kerja. Dan dapat disimpulkan bahwa penyesuaian kode etika dengan konteks regional itu mencakup ada budaya, norma, nilai, dan hukum lokal. Dari ketiga itu dapat dijelaskan bahwa budaya dan hukum setempat memiliki standar global dan lokal ketika saya gabungkan. Nah, selanjutnya itu cara menyelesaikan melalui etis di tingkat lokal. Ada cara menyelesaikan untuk yang terakhir itu bagaimana sih kesadaran etika di lingkungan kerja. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk penyesuaian kode etika dengan konteks regional. Sekian dan terima kasih.